Bab 1768. Taktik ilusi. Eric Kin mencibir dengan dingin. Meski terasa membosankan berdebat dengan si idiot Nikosi, tapi begitu banyak orang yang menontonnya, dia tetap harus memberikan penjelasan. Sebagian besar dari apa yang dikatakan Niko katakan benar, tetapi masalahnya adalah orang yang dia salahkan itu adalah dirinya sendiri. Eric Kin segera berbicara dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Maksudmu, Niko yang menghalangimu yang membuat harta karun keluarga Zeng terkunci di pagoda. Setelah mendengar kata-kata Eric Kin, kepala rumah kembali mengernyit. Eric Kin dan Niko Si memiliki kata-kata yang bertentangan dan saling menyalahkan. Tidak ada keraguan bahwa salah satu dari keduanya berbohong. Konyol. Aku punya tempurung kura-kura untuk mendapatkan harta karun berharga. Apa yang kamu punya, kenapa kamu lebih cepat dariku? Nikosi mencibir dan berkata, semua orang dapat melihat bahwa aku adalah orang pertama yang menaiki lantai 12. Kamu yang kemudian mengejar, apakah masih perlu memikirkan hal ini? Banyak ekspresi kultivator berubah. Memang, Nikosi muncul dengan sangat cepat, dan menjadi yang pertama menaiki lantai 12. Jika terus berlanjut, juga sangat mungkin Nikosi muncul di depan Eric Kin. Lalu bagaimana kamu menjelaskannya? Kamu terbang keluar dari pagoda terlebih dahulu, tetapi aku di belakang. Eric Kin bertanya dengan dingin. Karena kamu mengatakan bahwa kamu lebih dekat dengan Slip Giok, aku yang mengganggumu, tetapi kamu yang terbang keluar lebih dulu. Itu karena kamu memiliki sarana untuk menunda waktuku. Wajah Nikosi berubah dan detak jantungnya melonjak. Dia tidak menyangka detailnya ditangkap oleh Eric Kin begitu cepat. Tapi segera dia menjadi tenang dan berdalih. Singkatnya, kepala rumah, aku memiliki harta kuno ini untuk bersaksi. Anak ini berpikiran sempit dan mengganggu urusanku. Kepala rumah Zeng harus menghukumnya dengan berat. Nikosi melihat ke arah kepala rumah. Aku tidak memiliki harta kuno, tetapi mengapa aku bisa mencapai lantai 12 dan kecepatannya semakin cepat? Eric Kin mencibir. Mata kepala rumah berkedip-kedip, untuk sesaat tidak bisa memutuskan siapa yang benar. Terutama karena terlalu sedikit bukti, tidak ada yang melihat apa yang terjadi di dalam pagoda. Eric, aku rasa kamu salah dalam hal ini. Tetapi pada saat ini, suara wanita yang lembut terdengar, dan semua orang terkejut bahwa Finola Su berjalan perlahan, tidak membela Eric Kin, tetapi mulai mengkritik. Sepasang matanya menoleh ke arah Nikosi. Nikosi juga terkejut, setelah tidak percaya, dia sangat gembira. Mungkinkah Finola Su juga menyadari bahwa Eric Kin tidak bisa diandalkan, bertekad untuk berubah pikiran dan memeluk dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Finola Su. Dengan mata saling berhadapan, Nikosi tiba-tiba tampak terobsesi. Eric, serahkan ini padaku, aku akan membiarkan dia mempublikasikan semuanya ke publik. Eric Kin juga terkejut akan hal ini. Hanya Finola Su yang mengangguk pelan padanya. Sebenarnya, kamu juga tidak perlu seperti itu. Eric Kin tersenyum tak berdaya ketika merasakan perubahan aura Finola Su, terutama taktik ilusi di matanya. Dia sudah melihat pikiran Finola Su. Selanjutnya, Nikosi sepertinya jatuh ke negara yang lembut. Suara Finola Su seperti suara berkabut, membuatnya tanpa sadar melepaskan pertahanannya dan menikmatinya. Finola Su bertanya apa yang akan dia jawab. Itu adalah jawaban yang sangat jujur, termasuk pelepasan sumber energi sebelumnya, dan jebakan Eric Kin. Kemudian, dia membalikkan kebenaran, berniat untuk meminjam tangan kepala rumah. Segala sesuatu tentang masalah tadi dikatakan dengan jujur. Pada saat ini, ada keheningan di sekitar. Para kultivator juga tercengang. Sementara Nikosi menatap pilar batu dengan obsesif, Finola Su berdiri dan bertanya apa yang terjadi di pagoda.
Nikoshi memberikan jawaban yang sama dengan Erikin. Nikoshi ini ternyata merupakan tipe bajingan yang merugikan orang lain di saat dirinya juga rugi. Taktik ilusi Istana Es, gadis suci ini benar-benar hebat. Kepala rumah Zeng juga sedikit menggerakkan hatinya, melirik Finola Su dengan heran, dan mengenali rahasia Istana Es ini. Semuanya, aku sudah selesai bertanya. Siapa yang benar dan salah, kalian seharusnya sudah mengerti. Menanyakan semua yang ingin dia ketahui, Finola Su melambaikan tangannya, kabut es menghilang, lalu dia mundur. Mata Nikoshi rabun. Sekali lagi kembali ke pandangannya, dia terkejut menemukan bahwa dia benar-benar memegang pilar batu dan terus-menerus menggosoknya. Bukankah dia memeluk Finola Su? Kenapa itu menjadi pilar? Selain itu kenapa para kultivator mengelilinginya di sekitar? Kamu jalang, berani bermain denganku. Nikoshi meraung, ketakutan, dan melihat ekspresi kultivator di sekitarnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi? Ketika kedua belah pihak melakukan kontak mata, dia tertarik oleh taktik ilusi Finola Su, kemudian mengatakan yang sebenarnya seperti badut. Kepala rumah, wanita ini menggunakan taktik ilusi dan menipuku untuk bicara. Apa yang baru saja kukatakan itu tidak benar. Nikoshi melihat bahwa wajah kepala rumah terlihat buruk dan dengan cepat menjelaskan. Meskipun keluarga Si tidak takut dengan keluarga Zeng, jika dia melakukan kesalahan dan dihukum berat oleh kepala rumah Zeng, bahkan jika keluarga Si mengetahuinya, mungkin akan berpura-pura tidak melihatnya. Diam. Apakah kamu menganggapku idiot? Kepala rumah Zeng menyipitkan matanya dan wajahnya terlihat buruk. Dengan lambaian tangannya, gelombang kekerasan terbang keluar, meledakkan Nikoshi secara langsung. Kepala rumah, aku benar-benar dijebak, Finola yang menipuku. Nikoshi berteriak ketakutan. Kepala rumah Zeng memiliki wajah muram dan sudah tidak percaya pada kata-kata Nikoshi. Tuan Si, kamu tidak boleh pergi sampai masalah ini selesai diperiksa. Dia juga mengerti tentang taktik ilusi, seharusnya hanya bisa membuat kultivator mengatakan kebenarannya, tidak mengatur kemampuan bicara kultivator. Artinya juga, Nikoshi kemungkinan besar sedang berbohong. Saat bicara, kepala rumah Zeng mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sinar cahaya yang tak terhitung turun dari langit dan bumi, menjebak Nikoshi di dalamnya. Melihat kepala rumah Zeng memperlakukan Nikoshi seperti ini, tak satupun dari para kultivator di sekitarnya merasa bahwa dia melakukan sesuatu yang salah. Apa yang dilakukan Nikoshi sebelumnya benar-benar menjijikkan. Finola, kamu telah bekerja keras. Erikin berjalan ke sisi Finola Su dan tersenyum lembut. Meskipun dia merasa sedikit tidak berdaya, dia masih meraih tangan wanita itu, dan Reiki mengalir ke tubuh Finola Su untuk membantunya menebus kehilangan. Aku tidak ingin kamu disalahkan oleh orang lain, karena aku tahu kamu tidak melakukan hal semacam itu. Finola Su berkata dengan lembut namun tegas. Tatapan serius itu membuat hati Erikin hangat dan dia mencengkeram tangan kecil Finola Su dengan erat. Aku tahu kamu tidak ingin aku menjadi terkenal seperti ini, tetapi sebenarnya aku sudah memikirkan solusi. Erikin terkekeh ringan. Jadi, aku tidak berharap kamu menggunakan Reiki. Tidak ada orang lain di pagoda ini, dan sekarang juga kehilangan kendali, tidak bisa menggerakkan pagoda, kamu mempunyai cara apa? Finola Su bertanya dengan sedikit penasaran. Karena dia bilang aku tidak bisa mendapatkan slip giok dan melakukan hal semacam itu, maka aku tinggal membuktikan saja. Mendengar itu, mata indah Finola Su melebar, dan tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Apa maksud perkataan Erikin? Dia hanya bisa memasuki pagoda pengadilan sekali, bagaimana bisa membuktikannya lagi? Erikin tersenyum dan terbang ke tengah kerumunan dengan tiba-tiba. Kepala rumah, kamu menghukum Niko, dia belum tentu tunduk.
Cara terbaik adalah menamparkan wajahnya dengan fakta. Tuan Qin, sebelumnya kamu yang difitnah. Ternyata itu adalah salah Niko, aku minta maaf padamu. Kepala rumah Zeng berkata dengan rasa bersalah. Bersambung.